Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Husnul Fatimah, mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Semiotika Al-Quran. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu semiotika dan apa saja contohnya seperti itu. Jadi di sini saya mengambil contoh seperti ini. Ini adalah salah satu contoh semiotika atau bisa kita kaji dengan teori semiotika. Teman-teman, pernah nggak sih kalian lihat tanda ini atau gambar ini dan pernahkah kalian tuh berpikir kenapa suatu tanda atau gambar yang sederhana seperti ini tuh dapat atau bisa dimengerti oleh semua orang tanpa perlu satu kata gitu. Nah, inilah keajaiban semiotika. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih semiotika itu. Jadi, menurut penelitian, semiotika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu tanda atau sign, yang dimana tokoh-tokoh seperti De Saussure, Charles, dan tokoh-tokoh lainnya itu mengajarkan kita bahwa dunia itu penuh dengan tanda yang berkomunikasi dengan kita setiap hari seperti itu. Nah, ini salah satu contoh yang akan kita kaji menggunakan teori semiotika. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis tanda ini atau ikon ini dengan menggunakan beberapa teori dari beberapa tokoh semiotika. Nah, di sini kita menggunakan 3 tokoh. Di sini saya menggunakan 3 tokoh. Yang pertama yaitu teori dari De Saussure. Nah, De Saussure itu menggunakan 2 teori. Yang pertama yaitu signifier dan signified. Nah, kalau signifier sendiri itu berarti penanda. Nah, jika kita lihat contoh ini adalah bentuk fisik tanda ini gitu. Yang dimana dalam gambar ini penandanya itu adalah siluet hitam seorang manusia dan juga sebuah wadah yang berbentuk trapesium atau yang dilambangkan sebagai tempat sampah, dan juga 3 objek kotak kecil yang dilambangkan sebagai sampahnya seperti itu. Itu yang pertama signifier. Kemudian yang kedua yaitu signified atau petanda, yang dimana jika kita lihat contoh ini menandakan atau sebuah petanda yang dimana muncul di kepala kita saat kita melihat gambar ini. Otak kita tuh langsung menangkap pesan, aku harus menaruh atau membuang sampah dalam tong sampah seperti itu. Itu yang dinamakan dengan petanda atau signified. Itu menggunakan teori dari De Saussure. Kemudian yang kedua, kita menggunakan teori dari Charles. Nah, kalau dari Charles sendiri itu ada 3 teori. Yang pertama yaitu icon, indeks, dan juga simbol. Nah, jika kita lihat contoh ini lagi, bisa dikategorikan icon karena merupakan tanda yang menyerupai objek aslinya gitu. Dimana gambar ini adalah icon karena bentuknya itu memang menyerupai manusia dan tempat sampahnya juga secara visual. Itu yang icon. Kemudian yang kedua, indeks. Nah, bisa dikategorikan indeks karena maksud indeks itu kan tanda yang menunjukkan hubungan sebab akibat ya. Nah, jika kita lihat gambar ini, situ posisi tangan berada di atas tempat sampah, itu adalah indeks disebut karena menjelaskan atau menggambarkan bahwa sebuah tindakan sedang atau akan terjadi gitu. Itu yang indeks. Kemudian yang ketiga, simbol. Simbol yaitu tanda yang maknanya itu berdasarkan kesepakatan bersama atau kesepakatan sosial, yang dimana secara global kita tuh sepakat bahwa gambar ini melambangkan kebersihan dan juga kepatuhan pada aturan lingkungan. Nah, itu kalau kita menggunakan teorinya Charles, ada 3 tadi. Kemudian yang terakhir dari teorinya Roland. Nah, kalau teori Roland itu ada 3, denotasi, konotasi, dan mitos. Nah, jika kita gali lebih mendalam menggunakan teorinya Roland, kita tuh akan menemukan makna-makna yang lebih luas lagi. Yang pertama, denotasi, yang dimana artinya itu adalah makna harfiahnya. Jadi kita melihat, simbol ini tuh makna harfiahnya apa sih gitu. Nah, jika kita lihat lagi contoh simbol ini atau contoh petanda ini,
di sini menunjukkan bahwa seseorang manusia itu sedang memasukkan benda ke dalam wadah. Nah, itu secara denotasinya, secara makna harfiahnya. Sedangkan jika kita lihat secara konotasinya atau makna tersiratnya, gambar ini tuh membawa pesan tentang tanggung jawab, disiplin diri, dan juga kepedulian kita terhadap ruang publik seperti itu. Yang dimana jika orang yang melakukan hal ini itu dianggap sebagai warga negara yang baik, bahasanya seperti itu. Seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan terkait semiotika, kajian semiotika terhadap tanda ini, yang dimana disebut sebagai tanda tidy man seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kesimpulannya. Jadi semiotika tentang tanda ini, yang dimana tanda sederhana, bahkan sederhana ini itu bukan sekedar dekorasi di dinding saja, tapi juga ia adalah bentuk instrumen komunikasi visual yang sangat kuat, yang dimana melalui semiotika kita tuh belajar bahwa sebuah gambar kecil ini mampu mengatur perilaku manusia secara menyeluruh atau secara global, seperti itu. Jadi teman-teman, lain kali jika kalian melihat tanda ini, ingatlah bahwa kalian itu sedang berinteraksi dengan sebuah sistem komunikasi kuno tapi canggih, yang dimana menjaga dunia kita agar tetap bersih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menjelaskan ataupun menyampaikan. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.